mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal nah itu gimana hukumnya nonton? Kan sama-sama ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun atas waktu yang diberikan. Ada 2 pertanyaan, Gus. Belum bisa korupsi. Kok enggak 4 sekalian? Yang pertama terkait dengan penafsiran ayat mengenai Inna fatahna laka fatham mubina, tentang pentingnya kekuatan untuk bisa mengawal kebenaran. Tapi sampean percaya tuh sama kitab itu? Nggih. Oh, ya udah percaya dulu jangan nanti aja, penting percaya dulu. Iya. Dan dikaitkan dengan hadis Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ini kaitannya dengan qadhiyah Palestina sekarang niki. Di mana sudah setahun lebih ini kan tertindas dan ada wacana untuk kemerdekaan Palestina ya, tapi dengan beberapa syarat ya, di mana di sana ada 2 faksi, ada faksi Fatah yang lebih memilih jalur diplomasi dengan Israel dan juga Hamas yang lebih memilih untuk mukawamah ya. Nah, selama ini perundungan ini masih alot gitu, dan apakah yang dipilih oleh Hamas untuk terus melakukan perjuangan hingga mendapatkan kemerdekaan ini sebagai sebuah cerminan dari al-mu'min al-qawi, atau justru cara Fatah yang ingin melakukan menghasilkan perdamaian ini melalui jalur diplomasi. Yang kedua terkait dengan masalah fikih. Dari apa yang panjenengan sampaikan tadi panjang lebar, saya menjadi teringat dengan sosok ya Kiai Harismatik ya, Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud. Beliau dikenal dengan fikih sosialnya. Dan tadi kalau berbicara tentang asbab nuzul mengenai surah Mujadilah itu kan menarik sekali ya. Jadi ada semacam perubahan ya hukum ya, yang dari awalnya itu tidak boleh menjadi boleh ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ini, kita juga mengenal ada yang disebut dengan fikih progresif ya. Jadi apakah memungkinkan ya dengan kondisi real di masyarakat sekarang ini, ketetapan-ketetapan hukum itu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran bisa berubah ya secara hukum dengan menyesuaikan kondisi di masyarakat? Bukankah tadi dari asbabun nuzul ini ya kemudian ditetapkan dan itu menjadi syariah? Nah, apakah syariah itu sesuatu yang tetap atau memungkinkan untuk bisa berubah dari yang halal menjadi haram ya, misalkan dari yang makruh menjadi dan sebagainya? Saya bisa jadi mahasiswa. Gak mau kalau contohnya. Ya, matur suwun Gus. 2 pertanyaan itu. Ya. Lanjut. Yang kedua monggo Gus Torik biar berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa tadi? Afif. Pak Afif. Afifullah atau Afifuddin? Afifullah. Mohon izin Kiai mau bertanya. Awalnya banyak pertanyaan tapi takut dianggap korupsi jadi satu mawon insya Allah. Jelas korupsi itu Bang. Karena Universitas Islam Malang itu ada Islamnya, maka biasanya ngomongnya sama rektor. Ada banyak sekali kajian-kajian fikih di dalamnya. Dan dalam kajian fikih kami itu ada kajian fikih as'ilah farodiyah. Jadi segala macam persoalan yang diawali dengan huruf lau, andai gini gitu. Teringat tadi ada kisahnya Handolah, kemudian ada yang ini jima dan lain sebagainya. Ada satu soal farodi yang mungkin niki kami butuh pencerahan dari Bapak Kiai. Butuh pengkhayalan kamu. Mboten. Jadi Kanjeng Nabi niku dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi kalau mau sedekah itu enggak harus pakai uang, bahkan memberi nafkah batin kepada istri itu juga termasuk ibadah sedekah ngoten. Artinya mau ya. Oke. Nah, ada soal farodhi niku ngenten. Itu kan ngasih nafkah batin ke istri kan ibadah.
kemudian mendengarkan rekaman. Maksudnya kalau istrinya nolak berarti nolak ibadah ya maksud kamu. Mboten. Kalau farodinya ngenten yai. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal nah, itu gimana hukumnya, nonton? Kan sama-sama ibadah, nonton. Turun, sampun. Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya, ngonten? Karena rekaman, nggih. Oh nggih. Baik, yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin. Beda dengan ini, Afifullah. Ya, Afifullah. Kalau ini muannas, yang saya mudzakkar. Baik, saya tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu ucapan saya di dalam hadis Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minu adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor. Saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak lebih. Arahan ke rektor disuruh uzlah. Ngomong saya jelek. Maksudnya ini uzlah, kamu yang rektor. Mohon arahnya antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Begini ya, sesuai kaidah ilmu wala taqfu ma laysa laka ilm ya. Dengerin dulu nih Mas Afifullah. Sebetulnya masalah Mas Fathah itu setahu-tahunya kita itu lewat media. Saya ulang lagi, setahu-tahunya kita ini lewat media. Kita nggak tahu persisnya. Yang kita tahu hanya persisnya secara hukum, kita harus bantu Palestina dengan segala